Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan trader. Nah, tadi pagi kita dikejutkan oleh langkah pemangkasan suku bunga oleh dua bank sentral utama dunia. Yang pertama, Reserve Bank of New Zealand yang melakukan pemangkasan suku bunga sebesar 75 basis poin dari 1% menjadi 0,25%. Kemudian diikuti oleh Federal Reserve lagi kembali melakukan pemangkasan suku bunga dalam pertemuan darurat. Kiwi juga, yang New Zealand juga tadi pertemuan emergensi ya, jadi tidak dijadwalkan. Mereka melakukan pemangkasan suku bunga, dan Fed juga dalam pertemuan yang tidak dijadwalkan. Kita tahu bahwa nanti tanggal 19 Maret waktu kita ya, nah mereka akan melakukan pertemuan lagi pukul 1 dini hari. Tapi tadi pagi mereka melakukan pemangkasan suku bunga sebesar 100 basis poin atau 1%. Jadi dari 1,25% menjadi 0,25%. Dan ini direspon, kalau rekan-rekan tahu, gold itu dibuka menguat dengan gap. Jadi istilah kita di technical itu gap up namanya. Nanti kita akan bahas peluangnya secara teknikal seperti apa. Nah, kalau sudah seperti ini, kemungkinan nanti di tanggal 19 pertemuan Fed itu mereka tidak lagi akan melakukan pemangkasan suku bunga. Kita tahu bahwa dalam beberapa minggu ini kita sudah diberikan informasi bahwa akan ada kemungkinan Fed akan kembali melakukan suku bunga setelah mereka melakukan pemangkasan dalam pertemuan darurat juga, emergency atau unscheduled meeting. Nah, ini apakah mereka akan melakukan pemangkasan suku bunga lagi? Sementara ini forecast-nya belum akan melakukan pemangkasan lagi, karena dia sudah lakukan tadi pagi, pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, ini nanti di hari Kamis kita akan lihat bagaimana keputusan yang akan diambil oleh FOMC dalam suku bunga Amerika Serikat. Sementara ini sih belum ada kemungkinan pemangkasan. Oke. Di hari Senin tanggal 16 Maret 2020, sekarang pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, mari kita lihat kemungkinan-kemungkinan bisa kita cek di market secara teknikal. Kita mau dari gold dulu ya. Seperti yang saya katakan tadi, dibuka dengan gap up ya di hari Senin ini. Nah, sekarang tapi kalau kita lihat secara teknikal seperti apa peluangnya? Secara teknikal kita bisa melihat bahwa exponential moving average 50 dan 100 di time frame 4 jam hampir mengonfirmasi dead cross. Saya katakan hampir karena dia sudah berpotongan sebenarnya, cuman masih belum terlalu jauh, crossingnya masih terlihat kecil sekali. Tapi ini dead cross ya. Kemudian dengan adanya dead cross ini, maka untuk outlook mingguan untuk gold itu masih cenderung bearish sampai saat ini. Nah, kemudian bagaimana strategi tradingnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Pertama, kita punya area resisten di kisaran 1580.5 sampai 1627.34 yang saya ambil berdasarkan Fibonacci retracement dengan swing high-nya di 1703.14, swing low-nya di 1504.7. Kita lihat dengan adanya gap up, dia semakin mendekati area resisten. Apakah akan langsung tertutup gap-nya? Ada yang berteori seperti itu. Apakah atau justru dia akan tes dulu area resisten Fibonacci kita belum tahu. Tapi yang perlu kita lakukan adalah apabila nanti dia berhasil melakukan pullback atau koreksi ke area resisten ini, maka kita bisa cari konfirmasi sinyal sell di area tersebut dengan potensi target atau rebound-nya itu di kisaran 1551.53 di pekan ini sampai 1504.70. Sebagai antisipasinya, kalau harga ternyata break ke atas 1627.34, maka ada kemungkinan harga emas akan sedikit memulih dengan potensi up-nya atau bullish-nya sekitaran 1656.31 sampai 1703.14. Itu untuk gold di pekan ini. Kita akan lihat selanjutnya. Oil masih menarik menurut saya. Ya, kita tahu bahwa dia sudah sempat mencapai harga terendah di tahun ini itu di kisaran 27.3.
dolar per barel. Dan kita juga tahu bahwa ini juga area support yang cukup penting untuk jangka panjang. Kita ingat di tahun 2016 pernah di area situ juga. Intinya adalah ini adalah support yang cukup penting dan kalau kita berhasil menemukan konfirmasi sinyal bullish untuk jangka panjang ini tapi ya, sebelum tembus ke bawah 27 atau 26 ya, kita ambil supportnya di area 26, maka masih ada peluang rebound untuk gold. Kemana target reboundnya kita ambil Fibonacci retracement. Untuk long term, ingat sekali lagi, maka target rebound selanjutnya adalah kisaran 37,6 sampai 44 dolar per barel. Jadi kalau dia break ke bawah 26 katakanlah, maka ada kemungkinan dia akan lanjut ke, oh ini luar biasa sekali, 16,5 sampai 13,3. Dan kita tahu bahwa secara fundamental ini dipicu oleh dalam tanda kutip perang harga antara Arab Saudi dengan Rusia. Kita tahu bahwa Rusia memutuskan untuk tidak mau ikut serta dalam kesepakatan dengan OPEC Plus untuk memangkas produksi mereka. Dan ini direspon oleh Saudi dengan menyatakan mereka akan menaikkan produksi sebesar 10.000 barel per hari. Nah, itu yang menyebabkan harga minyak anjlok luar biasa. Apakah akan bertahan di level ini? Saya kira untuk kalau kita lihat secara teknikal dan fundamental juga kalau kita lihat untuk Rusia sendiri mereka punya ongkos produksi per barel itu di kisaran 18 atau 19 dolar per barel. Dan mereka pasti tidak akan mau harganya turun ke bawah harga itu. Kalau Saudi masih aman karena kisaran ongkos produksi per barel mereka kalau tidak salah 8 sampai 10 dolar per barel. Jadi bagi Saudi ini masih aman, bagi negara-negara lain belum tentu. Kita akan lihat bagaimana. Maka itu saya katakan ini area yang sangat baik untuk membeli oil. Terakhir saya mau bahas USD Swiss franc. Sangat menarik menurut saya karena kalau kita lihat kawan-kawan dari bulan Februari ya, sekitar tanggal 20-an sampai dengan sekitar 9 Maret 2020 dia berhasil menguat, Swiss franc-nya yang menguat, US dollarnya melemah terhadap Swiss franc, tapi kemudian dia terkoreksi. Dan kalau kita ambil pergerakan dari sini ke sini, swing high-nya di sini itu di 98485, swing low-nya di 0.91812. Fibonacci retracement kita tarik di situ, kita bisa dapat area resistennya di sini rekan-rekan. Di 0 poin kisaran ya, 0.94361 sampai 0.95936. Dan harga sekarang sedang berada di situ. Ditambah lagi exponential moving average 50 dan exponential moving average 100 overlap dengan area resisten Fibonacci retracement itu. Dan ini menyebabkan area resisten ini menjadi area resisten yang cukup penting. Ditambah lagi kita bisa melihat di time frame 4 jam stokastiknya memperlihatkan indikasi oversold. Maka kita tinggal tunggu saja apakah ada konfirmasi sinyal bearish di pekan ini di area resisten yang saya tunjukkan ini. Kalau ada, maka ada kemungkinan Swiss franc akan kembali menguat dengan target ke 0.93387. Paling jauh mungkin pekan ini di 0.91812. Sebagai antisipasi kalau ternyata dia break ke atas 0.95936, hati-hati karena itu akan membuka peluang bagi pergerakan bullish USD Swiss franc ke kisaran 0.96910 sampai 0.98485 lagi. Oke, saya kira untuk pekan ini itu dulu yang bisa kita bahas, peluang-peluang yang cukup dekat dan menarik. Jangan lupa selalu batasi resiko Anda dalam trading. Stop loss adalah salah satu cara yang cukup efektif. Dan jangan lupa juga untuk tetap membatasi penggunaan modal Anda dengan bijak. Jangan sampai overtrade. Dan yang penting lagi jaga kesehatan. Jangan sampai terkena virus corona. Hidup normal, hidup tenang. Biasakan hidup bersih, personal hygiene. Cuci tangan. Mandi jangan lupa yang jelas. Dan itu dulu, selamat pagi, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.